Ajaran adat Minangkabau tidak bertentangan dengan Islam. Lanjutan tujuh balik. Tentang sako atau gelar kegadangan. Tentang sako atau gelar kegadangan. Meskipun tak ada dikemukakan dalam makalah meskipun tak ada dikatakan dalam suatu percakapan, akan tetapi perihal sako atau gelar kegadangan orang Minangkabau cukup alasan juga dikemukakan, karena dalam kaidah adat Minangkabau dikenal suatu ketentuan di mana tapak di sinan jajak, lang kurang di tapak kaki di sana ada jajaknya. Maksud tapak di siku adalah gelar sako kebesaran suatu kaum, dan jajak adalah harta pusako kaum pemilik gelar bersangkutan. Suatu hal yang kini banyak menimbulkan sengketa pusako, karena di suatu waktu sebelumnya gelar kebesaran kaum tersebut pernah dipinjamkan pada garis sampiang, sehingga memegang gelar sako tersebut berhak mengklaim semua harga harta pusako kaum yang dahulu di bawah kekuasaan digantikannya. Akan tetapi pada kesempatan itu pembahasan akan diarahkan pada gelar kebesaran. Kalau gelar kebesaran yang itu sendiri dalam bentuk sabutannya, karena masalahnya tetaplah punya titik singgung dengan akidah wasyariah. Di dalam nama-nama julukan yang menjadi gelar panggilan, dalam kurang gadang barala orang Minangkabau, bukan tidak diragukan adanya semacam nama panggilan, dalam kurang gadang suatu kaum yang pada dasarnya dilarang menurut hukum syarak. Setidaknya pada kesempatan itu kita bersama berupaya carito memegang pandapek pada tempat yang tepat. Apakah gelar kebesaran itu diikuti dengan rasa kebanggaan tertentu pada pemakaiannya, atau hanya sekedar nama pengganti dari nama kecil seseorang sebagai tanda pengenal bagi kaum bersangkutan. Mungkin dalam hal gelar kegadangan atau kurang sako akan mengalami perubahan nama dengan menyesuaikan diri pemegang gelar itu pada kondisi objektif masa lalu. Karena yang bergelar Datuk Putih itu pada mulanya adalah menyangkut perangai yang bersangkutan dengan kejujuran yang tahan uji. Sabutan lain dari putih hati atau Raja Ameh betul-betul kayu pikiran yang dapat membantu orang lain kapanpun, siapapun dan dimanapun, dan buah pikirannya dapat pula memperkaya pikiran orang lain. Semua kasadonya itu dilandasi oleh tuah basabok bakarano. Dek pandai batenggang dinandumi asidik adalah juga gelar bagi sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang nama kecilnya Abu Bakar Rabiul Awal digelar demikian karena perlakunya yang tak tercela. Apa yang disampaikan Rasulullah selalu dibenarkannya dan disampaikannya pada apa adanya. Demikian Ali bin Abi Talib, demikian halnya Ali bin Abi Talib.
digelar dengan Saifullah karena keberaniannya menegakkan dan mempertahankan agama Allah. Jadi Saifullah adalah orang dengan keberanian menegakkan dan mempertahankan agama Allah. Itu namanya Saifullah. Secara tegas dan kalau perlu dengan pedang. Dan gelar yang dilarang untuk dipakai pada Allah adalah sejenis penonjolan sikap sombong, antara lain Malikul Amlak, dalam kurang raja segala raja, titik kurang. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim titik kurang menyebutkan, karena yang menjadi raja dari segala raja yakin betul bahwa orang Minang akan menyesuaikan gelar kegadangannya dengan kondisi objektif diri si pemakai dan kaumnya, dan akan merasa malu diri apabila penganut sikap gadang tungkuih tak barisi dalam al namo dan gelar. Akidah memang menuntut umat supaya mempergunakan yang di dalamnya terkandung suatu kehendak atau niat sebagai tafaul ke arah yang baik, seperti halnya gelar Raja Sulaiman adalah gelar di sana terkandung niat kaumnya agar yang memakai gelar itu akan bertingkah adil dan bijaksana seperti halnya Raja atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak saja kepada kaum tapi kepada makhluk lainnya, atau gelar Raja Adil dan lain sebagainya.